Selamat siang para pecinta Puas Channel. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin kita berbincang-bincang mengenai beberapa hal yang perlu Ibu waspadai apabila saat ini Anda sedang hamil dan mengalami hal-hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Perlu segera mencari pertolongan terdekat, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat atau masuk di salah satu IGD rumah sakit dimanapun Anda berada. Itu penting untuk segera mendapat penanganan yang tepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, yaitu komplikasi pada kehamilan Anda. Apa saja tanda bahaya yang perlu Ibu waspadai? Yang pertama, yaitu kalau terjadi perdarahan. Pernah sudah saya bahas pada periode yang lalu, yaitu mengenai kegawat daruratan kebidanan dan kandungan. Perdarahan, baik itu terjadi pada awal kehamilan, trimester 1, maupun tengah kehamilan, trimester kedua, ataupun pada akhir kehamilan, trimester ketiga. Kalau ada perdarahan, baik itu hanya flek-flek, ataupun agak banyak, atau bahkan banyak banget, segera mencari pertolongan. Karena ini merupakan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Yang kedua, apabila air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang normal, apabila sudah akan melahirkan, jadi umur kehamilan normal, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, antara 37 minggu sampai dengan 40 minggu. Apabila belum ada tanda-tanda kontraksi, belum ada pembukaan, tapi air ketubannya sudah keluar atau pecah, ini para sahabat sehat harus segera mencari pertolongan dengan masuk ke UGD salah satu rumah sakit yang Anda tuju. Karena termasuk di dalam kegawat daruratan emergensi, kalau Anda sebagai peserta BPJS tidak akan dimintai surat rujukan dari FKTP atau Vaskes pertama. Sekali lagi, kalau emergensi segera masuk, tetap bisa dipakai BPJS-nya walaupun tanpa rujukan. Nah, yang ketiga adalah kalau terjadi nyeri yang tidak wajar. Kalau para ibu yang sedang hamil sudah mulai merasakan gerakan bayi, misalkan anaknya terlalu aktif bergerak, itu pun bisa menyebabkan nyeri. Tapi kalau ini tidak wajar, nyeri banget sampai ibu ini tidak bisa tidur, sampai kesakitan, sampai minum obat anti nyeri kok tetap sakit, ini pun harus diwaspadai. Banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri ini. Salah satunya apabila ibu hamil mempunyai kista. Kista nanti akan kita bahas pada bab lain lagi, yaitu semacam tumor pada indung telur. Nah, kalau kistanya pecah atau terpluntir, ini juga bisa menyebabkan nyeri yang hebat. Prinsipnya kalau nyerinya tidak wajar, apalagi umur kehamilannya masih katakanlah 5 bulan, 6 bulan kok kesakitan hebat, segera cari pertolongan. Biar dipastikan nyerinya karena apa. Karena ada beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin saya mendapat pasien nyeri hebat, tapi ternyata ibu ini tidak bisa membedakan antara ini nyeri biasa ataukah ini memang nyeri mau persalinan. Dan memang betul, ternyata dia mengalami partus prematurus. Maksud saya adalah melahirkan bayi yang masih prematur. Oke, itu sudah 3 ya, perdarahan, air ketuban pecah, nyeri perut. Nah, yang keempat, kalau ibu hamil merasakan sakit kepala, ini pun juga harus waspada. Jangan terus, wah sakit kepala, minum obat pereda sakit kepala. Tidak boleh sembrono, harus dipastikan berapa tekanan darahnya. Karena kalau ibu ini mengalami tekanan darah tinggi, hipertensi dalam kehamilan, bisa jadi ibu ini mengalami preeklamsia. Ya,
Preeklamsia atau keracunan kehamilan nanti akan kita bahas tersendiri pada bab-bab berikutnya. Kemudian para sahabat sehat, yang kelima yang juga harus diwaspadai adalah adanya bengkak pada tangan, kaki, atau juga wajah. Ini pun harus diwaspadai apakah ini termasuk sekelompok dengan hipertensi tadi yang merupakan gejala daripada preeklamsia. Kalau ibu hamil mengalami hal ini, segera periksa ya ke fasilitas kesehatan terdekat, ke bidan, ke nakes, ke dokter umum boleh saja, ke dokter spesialis kandungan juga silakan. Tapi paling tidak jadi tahu ini penyebabnya apa. Nggak bisa dianggap, oh biasa kalau hamil memang suka bengkak-bengkak. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus dipastikan apakah ini masih dalam batas wajar atau merupakan gejala daripada penyakit yang lain. Kemudian yang keenam, rasa mual muntah yang cukup parah. Pada sesi yang lalu saya menyampaikan materi tentang mual muntah pada awal kehamilan. Nah, kalau mual muntahnya itu wajar dalam artian tidak doyan nasi, tapi masih doyan roti. Katakanlah ya dalam foto gambar ini kan ibu hamilnya dikasih roti misalkan gitu. Atau tidak doyan roti, doyannya mie. Merupakan substitusi dari karbohidrat begitu. Oh tidak doyan ikan tapi doyan telur, berarti substitusi dari protein. Itu masih wajar. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang bisa masuk, air putih pun nggak bisa masuk, sirup pun nggak bisa masuk, susu pun nggak bisa masuk, buah pun nggak bisa masuk, lemes, teler, sampai hampir pingsan, tensi hanya 70/40 misalnya seperti itu. Nah ini juga nggak boleh dianggap ringan. Kalau perlu dilakukan pemberian cairan melalui infus, rehidrasi, supaya ibu hamil ini tetap segar, tidak mengalami kekurangan cairan dan ini akan berdampak pada tumbuh kembang janinnya. Para sahabat sehat, yang ketujuh, ibu hamil mengalami demam tinggi. Bisa karena dia kekurangan cairan, akibat tadi yang saya katakan mual muntah yang hebat, hiperemesis, itu sehingga dehidrasi itu pun bisa menyebabkan panas, atau ibu ini mengalami infeksi, mulai dari infeksi saluran kemih. Sudah saya jelaskan pada sesi yang lalu bahwa kita wanita mempunyai lubang kencing, lubang kemaluan, dan lubang anus itu berdekatan. Ini memudahkan terjadinya infeksi saluran kemih. Nah ini pun harus diperiksa. Nggak boleh kita mendiagnosa diri sendiri, ya panas ya udah minum air putih aja yang banyak. Betul memang supaya tidak dehidrasi minum air putih supaya tidak terjadi dehidrasi itu betul. Tapi harus dicari sebabnya. Nggak bisa bahwa oh sekedar panas ya udah minum paracetamol aja. Turun ternyata 6 jam kemudian panas lagi. Nah ini harus dipastikan apa penyebab daripada demam itu. Yang kedelapan, kalau ibu hamil tidak merasakan gerakan bayi. Jadi seperti saya jelaskan pada kehamilan 5 bulan, si ibu sudah merasakan nih bayinya aktif bergerak, kok tiba-tiba pada memasuki bulan ke-6 tidak merasa gerakan. Segera diperiksa. Jangan diputus-putusi sendiri bahwa oh paling anak saya sedang tidur makanya nggak bergerak. Harus dipastikan didengarkan bunyi jantung bayinya itu bagaimana. Jadi itu tadi para ibu yang saat ini sedang hamil ya, Bunda Sehat, pecinta Puas Channel mengenai 8 tanda bahaya yang harus diwaspadai. Nah, ringkasan daripada yang saya jelaskan ini sebetulnya sudah dirangkum oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat dari poster ini ya, Kementerian Kesehatan sudah membuat sederhana tapi cukup mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Jadi, kehamilan perlu diwaspadai karena tanda bahaya itu dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terduga. Jadi contoh, bangun tidur kok tiba-tiba mengeluarkan cairan banyak, oh ketubannya udah pecah. Atau tidak ada sebab apapun kok tiba-tiba mengeluarkan darah. Hati-hati, oh ternyata ini terancam keguguran kalau hamilnya masih muda. Atau oh ternyata ari-arinya, plasentanya letaknya nggak di atas tapi di bawah menutupi jalan lahir. Ini pun juga harus dipastikan. Jadi 8 tanda bahaya yang tadi sudah saya jelaskan di depan, kalau dirangkum dari
Kementerian Kesehatan ini dalam satu poster ini, yang pertama perdarahan, kedua ketubannya sudah pecah, ketiganya mual muntah yang berlebihan, adanya bengkak pada kaki dan tangan, adanya hipertensi dalam kehamilan, atau bahkan sampai dengan kejang ya, itu merupakan tanda bahaya juga. Demam tinggi, entah itu karena infeksi atau kekurangan cairan. Dan yang paling akhir tapi paling penting, janin harus tetap bergerak. Jadi ibu-ibu bisa menghitung. Katakanlah setiap jam dia bergerak sekali, ibunya tidur pun kadang masih bisa merasakan gerakan janin. Tapi kalau dia diam saja, jadi pagi tidak merasakan sama sekali sampai dengan sore, segera periksa. Didengarkan bunyi jantungnya. Kalau diperiksa ternyata bagus, bersyukur ya. Tapi ada sebab contoh kasus yang lain, seorang ibu sudah tidak merasakan gerakan bayinya 3 hari baru periksa dan memang ternyata janinnya sudah meninggal di dalam. Nah, kan sangat disayangkan. Para sahabat sehat, dengan mengenali tanda bahaya pada kehamilan sedini mungkin, harapannya Bunda akan mendapatkan pertolongan yang tepat. Tujuannya adalah ibu selamat, bayi selamat. Ibu sehat, bayi sehat. Begitu para bunda ya yang saat ini sedang hamil, kalau ada yang kurang jelas mengenai yang saya paparkan, yaitu mengenai tanda bahaya pada kehamilan ini, silahkan tulis atau bertanya di kolom chat, komen, atau mau DM saya boleh. Nanti saya akan berjuang untuk mencoba menjawab sehingga kegalauan yang selama ini menghantui ya daripada seorang ibu yang sedang hamil dapat terjawab dan dapat merasa nyaman, dapat menjalani kehamilannya dengan senang hati, tidak stres begitu. Tapi sekali lagi, para sahabat sehat, kalau terdapat hal-hal yang tidak biasa, tidak wajar, segera mencari pertolongan. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, kalau ibu merasa ini ada manfaatnya, silakan dibagikan kepada teman-teman komunitas lain yang sedang hamil juga ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini. Salam sehat dari saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang. Selamat siang para pecinta Puas Channel. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin kita berbincang-bincang mengenai beberapa hal yang perlu ibu waspadai apabila saat ini Anda sedang hamil dan mengalami hal-hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Perlu segera mencari pertolongan terdekat, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat atau masuk di salah satu IGD rumah sakit dimanapun Anda berada. Itu penting untuk segera mendapat penanganan yang tepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, yaitu komplikasi pada kehamilan Anda. Apa saja tanda bahaya yang perlu ibu waspadai? Yang pertama, yaitu kalau terjadi perdarahan.